speed 2 ya, full gas. Saya naikkan sedikit. Oke. Coba tambah speed 3. Oke, speed 3-nya bisa ngelawan angin ya. Oke, walaupun dia dinamonya masih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali nih di channel Heri Lelono ya, kumpulan drone murah. Nah, kali ini drone mainan berikutnya yang mau saya review yaitu S6 ya. Drone ya 200-300 ribuan dan desainnya kayak DJI Mavic 4 kalau nggak salah ya. Di kameranya ini, kalau fiturnya teman-teman bisa lihat sendiri nih, dual kamera, 360 gestur, zoom ya, track. Nah, ini belum tahu juga ya apa sesuai ini optical flow dan sebagainya. Kita coba bahas hari ini kemampuan terbang dari drone S6 ini ya. Oke, langsung kita buka aja. Jadi kalau teman-teman mau belajar drone, kalau mau sesi gitu ya, lebih baik cari drone yang murah dulu untuk belajar dasar ya, belajar menerbangkan dari awal. Itu saya sarankan menggunakan drone murah-murah aja dulu ya. Setelah itu ya baru ke yang profesional ya. Jadi biar aman aja sih. Oke, kita kembali ke sini. S6 ya. Oke, desainnya seperti ini teman-teman. Ini drone lipat. Oke, kalau dari segi bahannya sih memang agak sedikit tipis lah ya, tapi ya lumayan lah untuk drone mainan, untuk belajar sih oke lah ya. Kemudian kameranya ini seperti ini, masih manual ya untuk kameranya, jadi belum ESC, belum bisa electric system control, jadi nggak bisa dinaik turunkan. Dinamonya masih brass head. Kemudian di sini ada ini kamera ya teman-teman, satu, ini hanya variasi aja. Di bawahnya ada kamera juga, sebagai fungsinya sebagai optical flow ya. Desainnya lucu. Kemudian ini yang saya beli ini versi 2 baterai. Jadi baterainya jadi lumayan ya, 1800 mAh menurut deskripsi. Ya bisa ya sekitar 8 menitan satu baterai, ya lumayan lah untuk belajar nerbangin lah ya. Ini baterai seperti ini, walaupun agak sedikit kopong, ya nggak apa-apa lah ya. Oke, untuk remote-nya, nah standar kayak drone model lama ya, kayak E88, S99 dan sebagainya, masih kayak yang dulu ya. Kita hidupin drone-nya dulu, powernya ada di sini nih teman-teman, nih powernya ya. Oke, nggak ada respon apa-apa, hanya lampu kedap-kedip di bagian atas kepala ya. Remote-nya ini. Oke, ini baterainya menggunakan A2 sebanyak 3 ya. Oke, kita coba fokus ganti ini ya, posisi kamera ya, posisi handphone ya. Sebelum diterbangin, kita wajib kalibrasi seperti ini ya. Ini antena hanya variasi ya, jadi nggak ngaruh banget. Kita kalibrasi dulu seperti ini. Oke, terus coba auto take off menggunakan tombol ini ya. Nah, dia langsung terbang. Kalau dilihat hoveringnya atau pada saat dia awal terbang itu sekitar 1 meteran ya. Kita cek di deskripsi di dus itu ada optical flow ya. Nah, kita pastiin teman-teman nih, betul nggak ada optical flow. Nah, ini lihat. Jadi bisa disimpulkan kalau drone S6 ini memang sudah ada optical flow ya. Artinya drone bisa ngelock sendirinya tanpa diutak-atik dia di posisinya pada saat dia terbang. Oke. Ya memang agak sedikit ke bawah angin ya, memang itu optical flow seperti itu ya. Tapi lumayan untuk pemula ya, karena dia udah stabil. Oke. Kemudian kita coba kemampuan terbang ya, kita bahas. Ini ada 3 kecepatan. Kita cek kestabilannya dulu ya. Jadi kalau kestabilan drone ini udah termasuk bagus karena sangat membantu optical flow-nya ya. Kita coba speed 1 dulu. Dia tidak 3 kecepatan ya. Speed satunya agak sedikit slow sih tuh. Ini ngelawan angin nih, nggak kuat dia. Tambah speednya itu di sini. Oke, speed 2 ya. Speed 2 baru bisa ngelawan angin ya. Oke, angin dari sana ya. Kita coba langsung gunakan speed 2. Oke, tuh speed 2 ya, full gas. Saya naikkan sedikit. Oke, coba tambah speed 3.
Oke, speed 3-nya bisa ngelawan angin ya. Oke, walaupun dia dinamonya masih brush head, tapi untuk powernya nggak diragukan teman-teman. Ini XS6 ini termasuk punya speed yang bisa diandalkan ya. Oke, tuh mantap ya. Nah, kita coba di speed 3 ngelawan angin nggak. Oke, di atas agak kenceng anginnya, tapi optical flow-nya masih berfungsi ya, masih oke. Nah, kita coba langsung optical flow-nya di ketinggian ya, kira-kira seperti apa. Nah, ini wis oke. Ke bawah angin, awas jangan jauh-jauh. Oke, speed 3 ya, mantap. Nah, untuk kestabilan drone ini lumayan bisa diandalkan. Kita coba kembali ke speed 1 ya. Nah, speed 2 deh, anginnya masih kencang. Kita coba tes jarak terbang ya. Kalau kestabilan oke. Kita coba tes jarak terbangnya, kira-kira jauhnya seperti apa. Sebelum tes jarak terbang, saya matiin dulu remote-nya. Kira-kira responnya kayak gimana ya. Seperti biasa nih, saya matiin. Oke, nyalain lagi. Nah, kesimpulannya kalau dia kehilangan sinyal, tadi kan saya matiin, dia akan turun otomatis. Jadi sedikit aman dari flyway, walaupun nggak 100% aman ya. Kalau misalkan dia jatuhnya di lokasi yang berair, agak ngeri juga ya. Tapi karakternya kita sudah tahu ya. Kita langsung coba tes jarak terbang drone XS6. 1, 2, saya gunakan speed 2 dulu. Oke, bismillah ya, mudah-mudahan aman ya. Oke teman-teman, ini kita coba tes jarak terbang. Saya agak sedikit ke kiri ya, karena anginnya dari kiri, jadi ada space buat kalau dia flyway. Nah teman-teman, ini sekitar berapa meter ya? Orientasi jangan sampai hilang ya. Oke, udah bunyi pipip. Oke, sekitar berapa meter ya teman-teman? Ini mungkin 40-an ya, sambil ngabisin baterai ya. Mudah-mudahan masih aman. Oke, wis mantap. Ini sekitar 40-50 meteran, tapi masih terkoneksi dengan baik. Langsung saya tarik ya, karena habis baterainya. Oke, saya tarik langsung. Di 40-50 meter masih terkoneksi dengan baik. Tuh. Oke, ini karena baterainya mau habis, ya langsung saya tarik ya. Nanti kalau habis baterainya repot juga. Mudah-mudahan cukup. Awas ada air. Oke, nah ini ada kelebihan juga di drone ini, ada peringatan ya kalau mau baterainya mau habis. Oke, kita langsung landing aja. Auto landing. Mantap ya. Oke, teman-teman, tadi baterainya habis ya. Jadi saya menggunakan baterai cadangan. Ternyata durasi terbangnya sekitar 5-6 menitan lah ya untuk drone XS6 ini. Ya lumayan lah untuk drone mainan dengan durasi terbang seperti itu, ya cukup lumayan lah ya. Oke, saya gunakan baterai yang kedua. Kita coba bahas ya bagaimana hasil kamera dari drone XS6 ini. Kalau tadi kan kemampuan terbangnya ya. Oke, kita nyalain. Sebentar, kita gunakan baterai yang kedua, nyalain. Nah, udah nyala ya. Terus remote-nya langsung binding aja ya. Kalibrasi langsung. Kita coba tes hasil kameranya ya. Oke teman-teman, kita coba tes hasil kameranya ya. Wifi nya ini kita koneksikan wifi handphone dengan drone, wifi 8K. Wow, keren. 8K Terus kita coba ke aplikasinya ya. Aplikasinya menggunakan wifi cam. Oh, langsung terkoneksi teman-teman. Nah, ini dia hasil kameranya seperti ini. Kita coba record ya. Nah, sebentar, ini saya siapin remote-nya dulu untuk meletakkan handphone. Nah, udah. Kita coba terbangin ya. Kalibrasi dulu. Take off. Nah, oke, ini dia teman-teman. Hasil kamera dari drone XS6. Ya. Saya tambah speednya. Itu ada view yang menarik ya. Ini lihat teman-teman, ada saung. Nah, ini kalau dilihat ya seperti itu. Saya naikkan sedikit supaya view-nya lebih enak. Ya, ini drone mainan
tapi sudah ada kameranya dan hasil kameranya seperti ini, bergelombang. Ya wajar lah, namanya drone mainan harga murah, mau apa lagi ya. Oke, tapi saya salut dengan optical flow-nya, dia stabil. Cuma memang kameranya seperti itu ya, goyang karena getaran mesin dari drone XS6. Tadi kalau kestabilan bisa diandalkan drone ini ya. Keren ya untuk hasil kameranya. Kita coba majuin. Nah, ini pose saya nih. Oke. Nah, saya naikkan lagi sedikit view-nya supaya kena, karena ini untuk kameranya masih manual ya teman-teman. Oke, lumayan lah untuk belajar sih, oke ya. Saya kira cukup. Kita coba auto landing aja ya. Untuk hasil kameranya cukup, nanti kita langsung simpulkan. Auto landing. Auto landing. Oke, kita tangkap kita tangkap drone-nya. Oke, jadi ada fitur otomatis auto landing ya teman-teman. Kesimpulan dari drone XS6 ini yang mirip DJI Mavic 4 ala-ala, walaupun jauh banget lah ya, tapi oke, drone 200-300 ribuan ini kalau menurut saya sih ya masih recommended ya buat teman-teman yang mau belajar drone. Cuma hati-hati, ini dinamonya masih brass head, jadi kalau bisa nerbangnya di tempat terbuka ya, karena kalau kena baling-baling, kena obstacle atau agak ngeri juga ya. Oke, kita bahas hasil penerbangannya hari ini. Untuk kestabilan, drone ini termasuk stabil karena dia punya optical flow yang berfungsi dengan sangat baik kalau menurut saya ya. Di ketinggian yang cukup tinggi pun dia optical flow-nya berfungsi dengan baik. Kemudian ada 3 speed 1, 2, dan 3 kalau menurut saya, walaupun dia dinamo masih brass head, tapi speednya masih bisa diandalkan ya, walaupun di kondisi angin agak kencang sedikit dia masih oke ya, jadi nggak khawatir flyway ya. Oke, kemudian jarak terbang keren, ini jaraknya tadi hampir 50 lebih mungkin ya, kurang lebih 50 meter lebih. Mantap untuk ukuran drone mainan, dan hasil kameranya teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk ukuran drone murah termasuk oke lah ya untuk belajar nerbangin drone. Oke, drone XS6 saya kira masih recommended ya buat teman-teman yang pengen beli menerbangkan drone. Cuma catatan hati-hati, terbangkan di dalam, jangan di dalam ruangan ya, lebih baik di luar ruangan. Apalagi bagi yang baru ya, itu wajib terbanginya di luar karena agak sedikit beresiko di baling-baling ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.